Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Arif di sini. Tentunya masih membahas tentang tren tanaman hias ya, atau seputar hal-hal unik dan juga budaya tradisional unik. Pokoknya yang serba unik ya, yang ada di sekitar kita, yang ada di alam semesta ini, dan juga yang ada di suasana pegunungan ya, atau suasana desa yang ada di pegunungan Kabupaten Pacitan. Nah, di bahasan kali ini sobat, saya akan mengenalkan ya buat sobat semua. Ini khususnya buat yang pecinta alam ya, atau mungkin suka mendaki di pegunungan, atau mungkin pencari rumput, golek rambanan, tentu sudah tidak asing lagi ya dengan bunga yang satu ini. Nah, mungkin Anda mengenalnya dengan sebutan bunga senggani atau bunga seduduk. Nah, sebenarnya bunga ini merupakan bunga jadul ya, atau bunga yang sangat lama. Namun sekarang kembali tren karena sudah hukum alam ya. Kalau mungkin tanaman yang melegenda atau yang serba lama itu akan muncul kembali di beberapa tahun ke depan seperti itu. Nah, sobat, bunga senggani tentu sudah tidak asing lagi ya bagi pecinta atau yang setiap hari itu bergelut ya yang aktivitas atau rutinitasnya itu di alam pegunungan seperti di ladang-ladang ataupun di alam liar. Tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya bunga seduduk atau bunga senggani. Namun jangan salah, senggani yang satu ini adalah lain daripada yang lain ya. Jadi bukan senggani yang di alam liar, namun menurut atau berdasarkan artikel, bunga senggani yang saya sebutkan atau senggani di sini adalah Taibo Cina ya. Taibo Cina ini konon katanya merupakan senggani impor berasal dari pegunungan di daratan Cina ya, atau seperti di daerah Tiongkok dan sekitarnya. Nah, benarkah bunga senggani ini berasal dari Tiongkok? Ya, yang pasti di alam liarnya tidak ditemui ya sobat. Jadi kita percaya aja bahwa memang bunga senggani ini berasal dari impor atau mungkin di daratan Cina. Yang pasti tetap cantik dan bisa ditanam di Indonesia. Dan ini adalah bahan sambungannya ya. Ini saya tunjukkan kepada sobat. Ini bunga senggani liar atau versi liarnya seperti ini. Dan ini akan saya coba untuk sambungkan ya. Ini biasanya untuk batang bawah biar tanaman tersebut cepat beradaptasi pada lingkungan iklim suhu di Indonesia ya. Biar perakannya itu lebih kuat sahabat. Ini bunga senggani lokal, ciri-cirinya seperti ini ya. Jadi daunnya lebar. Nah, ini kalau di masyarakat Pacitan dan sekitarnya ini biasanya buat rambanan ya. Kalau di hutan atau mungkin di ladang-ladang ini sebagai gulma juga. Selain itu juga sebagai pakan ternak. Kalau ini namanya bunga, aduh ini lewat ya. Ini adalah bunga kencono ungu atau kencana ungu. Ini kalau bunganya full juga cantik ya kak, tak kalah cantik dengan bunga senggani tadi, tapi cepat layu atau cepat gugur. Bunganya warna ungu cerah ya. Nah sobat, bunga senggani di Pacitan itu ada 3 kategori ya, yaitu senggani putih yang jarang sekali ditemui, kemudian senggani ungu muda yang biasanya kita jumpai di ladang-ladang atau di hutan-hutan ya, untuk cari sebagai pakan ternak, biasanya dicari oleh para petani ya atau para peternak. Kemudian senggani ini adalah senggani impor. Ciri-ciri senggani impor atau Taibo Cina, ini daunnya kecil-kecil ya, daunnya kecil tapi bunganya sangat besar. Jadi kebalikannya, dan warna bunganya ini adalah ungu tua, ungu kebiru-biruan aslinya. Kalau di kamera ini ungunya biasa ya, tapi kalau warna aslinya itu ungu, cenderung ungu ke biru ya, ungu gelap atau ungu yang biru sekali. Sedangkan untuk senggani yang di alam liar itu ungunya adalah ungu muda atau ungu pucat. Dan bunga untuk senggani liar itu biasanya lebih kecil, sementara daunnya lebih lebar. Dan kalau kita amati, bunganya ini cantik ya sahabat, seperti bunga yang ada di
gambar-gambar ya, di gambar gelas, mungkin ada di gambar cangkir seperti itu di zaman dulu, di lepek-lepek ya, atau kalau Anda minum kopi di warung-warung dengan menggunakan cangkir seperti itu, maka di cangkir tersebut ada bunga yang mirip seperti ini. Dan memang kalau cangkir ya, cangkir yang zaman dulu, zaman orang tua dulu mungkin masih tersisa saat ini. Nah, biasanya itu kan semua produk di Indonesia itu adalah made in China ya. Ya, kita tidak bisa pungkiri kalau Indonesia itu merupakan bekas penjajahan dari Cina. Jadi banyak sekali yang masih tersisa ya. Tersisa sampai saat ini, misalkan yang dari made in China ataupun made in Japan, seperti itu tadi, seperti gerabah ya, gerabah keramik ya, seperti cangkir, kemudian ada teko dan juga lepek untuk minum kopi itu, piring dan segala macamnya, atau mangkok-mangkok yang zaman dulu itu biasanya ada bunga-bunga cantik seperti bunga krisan ya, bunga mawar, bunga yang semacam ini. Dan memang di Cina atau di daratan Cina atau di Tiongkok itu banyak sekali bunga yang akhirnya bisa diimpor ke Indonesia seperti itu. Jadi Indonesia mengimpor bunga dari sana. Ternyata seperti bunga krisan ya, dan juga semacamnya. Nah, coba di sini nuansanya bukan hanya nuansa pegunungan, tapi bukan tanamannya bunga asli ya, sahabat. Saya tanam di sini ada lantana. Selain bunga senggani ini, saya juga menanamnya bunga lantana. Walaupun bunga lantananya itu bukan lantana yang liar ya, atau lantana yang berduri, tapi kan ada tuh lantana yang beraneka macam warna dan lantananya tidak berduri. Nah, bunganya cantik ya sahabat. Kalau Anda ingin menanam bunga seperti ini, dan ini ukurannya bisa ukuran besar ya sahabat, kalau diliarkan atau ditanam di lahan langsung atau di halaman rumah Anda, ini biasanya bisa bertumbuhnya itu agak maksimal ya. Jadi tidak seperti senggani yang ada di alam liar, tapi ini terus tumbuh membentuk perdu semak yang ya lumayan agak tinggi lah ya. Kalau Anda ingin menanamnya juga bisa ya, pesan. Dan ini dulunya saya mendapatkannya secara online. Dan sobat, bunga ini sayangnya saya tanam di samping atau di belakang rumah ya. Jadi saya sarankan ini untuk sobat yang pengen menanam bunga yang bernuansakan di alam pegunungan ya. Kayaknya cocok banget untuk menanam bunga semacam ini adalah bunga Taibo Cina, karena bunganya juga cantik dan tepat sekali kalau Anda tanam di depan rumah, karena ukurannya juga lumayan ya. Bunga ini agak besar, semak dengan besar, jadi sangat cantik. Silakan untuk mencoba menanamnya, khususnya untuk sobat yang pecinta alam pegunungan atau bernuansakan alam. Kayaknya juga pas banget atau cocok dengan tanaman yang satu ini. Sobat tercinta, sampai di sini dulu ya tentang tanaman unik. Semoga saja bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Lestari.